ayune kepada Ketua SP Flash Bantul, Bapak Ahmad Fadlan Abrori, dipersilakan. Orang tenis ya? Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Merdeka. wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah tawakkalna 'alallah. La haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi ashabi ajmain. Amma ba'du. Yang terhormat pada Bapak Pembina, Bapak Sugeng Mulyadi Setaumi, yang kami hormati Bapak Pengawas, Bapak Sugeng Wiono Setaumi, yang kami hormati seluruh penanggung jawab Pokja, para penanggung jawab divisi SP Flash Bantul, bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik semuanya yang hadir pada kesempatan siang hari ini, rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan kurnianya pada kesempatan siang hari ini kita bisa melaksanakan agenda rutin kita, arisan setiap bulan ya, yang alhamdulillah hari ini yang berketempatan kepada Ibu Nur Rohmah. Kami ucapkan banyak terima kasih atas semuanya ya, yang telah disiapkan pada kesempatan siang hari ini, sehingga acara pada siang hari ini bisa berjalan dengan lancar. Sholawat dan salam senantiasa tercurah kepada junjungan Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabat, tabiin dan penerusnya hingga akhir zaman. Semoga kita mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Pertama-tama kami ucapkan terima kasih tadi pada pengatur acara untuk memberikan kesempatan pada saya untuk sambutan yang pertama kali ini. Yang pertama, kami sangat bersyukur dan kami ucapkan banyak terima kasih atas kehadirannya ya pada siang hari ini, pada semuanya yang bisa hadir, dan sahabat-sahabat yang mungkin pada kesempatan kali ini tidak bisa hadir karena ada hal-hal sesuatu yang tidak bisa ditinggalkan. Semoga di lain waktu bisa meluangkan waktunya dan bisa hadir di acara-acara yang akan datang ya. Dan bagi teman-teman yang mungkin ada kurang sehat atau sakit, mari kita doakan semoga lekas sehat, sehat seperti sedia kala, dan semoga bisa mengikuti untuk acara-acara selanjutnya. Alhamdulillah ya, untuk di bulan Mei ini tentunya SP Flash ada beberapa program-program yang masih belum bisa kita laksanakan dan akan kita laksanakan. Namun kita sudah menginjak di pekan-pekan terakhir ini ya. Jadi kami sangat berharap untuk seluruh penanggung jawab yang terkait dengan SP Flash, terutama untuk bagaimana
menyelesaikan apa yang menjadi program SB Flash ke depan bisa kita laksanakan dan bisa kita konsolidasikan dan bisa berjalan dengan baik. Terutama karena ini sudah menjelang akhir bulan ya, tentunya kita fokuskan pengkawalan rutinitas kita di akhir bulan. Yang pertama juga nanti akan banyak disampaikan oleh Bapak Pengawas mengenai pengkawalan BKP ya, karena masih cukup jauh ya dari apa yang kita programkan. Dimohon semua penanggung jawab Pokja untuk anggota-anggotanya betul-betul dikondisikan sehingga tanggung jawabnya bisa diselesaikan dengan husnul khotimah ya, dengan baik. Kami berharap seperti itu ya. Kemudian beberapa juga program-program SB Flash yang rutinitas untuk pekan depan ya, ada latihan karawitan minggu depan di hari Kamis. Kemudian juga nanti ada acara pelantikan ya, kemudian yang terakhir nanti ada acara wisata, betul-betul juga dipersiapkan dengan baik karena untuk wisata ini juga masih belum ditentukan ya di tempat mana akan kita kunjungi. Jadi mohon ini pekan inilah kami berharap semuanya nanti bisa terkondisikan dan bisa kita putuskan nanti di mana, hari apa, dan bagaimana nanti kita bisa mempersiapkan seluruh anggota-anggota yang kita miliki hari ini di beberapa Pokja yang ada ini bisa disiapkan dan bisa ikut hadir semuanya. Kemudian ya beberapa perkembangan ya untuk SB Flash hari ini, terutama untuk mesin utama kita ya, web. Beberapa bulan kemarin memang kita sedikit mengalami beberapa trouble, namun sedikit demi sedikit ini sudah mulai kembali normal lagi. Chattingan juga, saya pikir di chattingan di WA pusat juga sudah mulai normal dan banyak chat juga yang terkait dengan produk saya juga ada beberapa yang masuk. Dimohon bisa dikondisikan, di follow up untuk mengejar omset kita di bulan Mei ini. Jadi masih ada beberapa hari, mari kita fokus betul-betul untuk mengawal untuk bagaimana meningkatkan omset bulan ini lebih baik daripada bulan yang lalu. Jadi sedikit bercerita ya, ini tentang bagaimana beberapa isu perkembangan perekonomian ataupun perkembangan dunia teknologi hari ini ya. Jadi Indonesia dengan penduduk yang cukup besar ya, dan hampir 90% pasti memakai gadget ya. Jadi perkembangan saat ini juga teknologi-teknologi yang terkait dengan internet ya, ini cukup lumayan masif. Investor-investor besar juga mulai tertarik dengan perkembangan dunia digital di Indonesia. Salah satunya yang kemarin hadir ini yang Elon Musk ya, dengan Starlink-nya sekarang ini semakin menambah dunia internet di Indonesia ini semakin berkembang pesat, terutama juga kalau jargonnya Starlink itu kan sebenarnya dia berusaha untuk membantu daerah-daerah yang terpelosok ya. Jadi ini menjadi semangat kita lah untuk bagaimana memasarkan produk-produk kita tidak hanya di kota-kota besar saja ya. Jadi kota-kota kecil pun nanti pasti akan terjangkau gitu kan oleh internet gitu kan. Pasti akan terjangkau oleh internet. Jadi saya pikir tidak ada salahnya ya untuk terus mengembangkan produk yang kita miliki hari ini untuk kita pasarkan di seluruh Indonesia, di seluruh kecamatan, desa, kabupaten-kabupaten di luar Jawa. Ini saya pikir tidak akan ada habisnya
dalam dunia marketing ini. Jadi mari bersama-sama terus ciptakan produk yang betul-betul diminati oleh masyarakat hari ini. Seperti apa? Jadi karena dunia ini kan dinamis dan permintaan pasar itu kadang juga menyesuaikan dengan tren masa kini ya. Misal hari ini, besok juga mungkin akan berubah. Seperti halnya mungkin hari-hari mengenai hari-hari tentang hari-hari libur nasional ya, mungkin wisata gitu kan. Atau sebentar lagi kita akan menghadapi perayaan Hari Raya Idul Kurban. Nah, ini juga nanti bisa teman-teman yang terkait dengan produk itu, misal punya agen jual hewan kurban atau apa, bisa kita soundingkan, bisa kita pasarkan, kita bisa bekerja sama lebih intens lagi di beberapa hari yang akan datang ini mengenai produk kurban gitu kan. Jadi terus ikuti perkembangan hari ini yang tren, sehingga kita bisa mempersiapkan kapan sih sebenarnya produk yang akan kita tawarkan ini nanti akan diminati atau akan ada chat gitu ya. Jadi semuanya nanti persiapkan, mungkin trending produk ini kita juga harus betul-betul lebih sensitif ya untuk memasarkan produk yang kita miliki. Jadi itu seperti halnya mungkin konstruksi ya. Konstruksi hari ini memang beberapa bulan ini agak lesu ya. Beberapa teman-teman yang bermain di konstruksi, terutama untuk pembangunan rumah ataupun agak-agak sedikit kurang ya, karena isu perkembangan kemarin mengenai tentang proyek-proyek pemerintah ya. Setelah nanti pemilu ini baru mungkin beberapa bulan yang akan datang akan ada lagi ya proyek-proyek yang terkait dengan proyek-proyek pemerintah ataupun proyek-proyek yang lain ya. Tapi tidak menyurutkan niat kita untuk terus ya. Salah satu konstruksi ini kan sebenarnya salah satu jasa yang cukup lumayan besar sebenarnya untuk profit yang akan kita dapatkan. Jadi ya alhamdulillah di beberapa web yang kita miliki, salah satunya mungkin di page-page yang terkait dengan produk-produk yang konstruksi sudah cukup lumayan ada banyak ya. Nanti tinggal terus kita up dan kita lebih banyak di posting dan di linkkan dengan melalui media-media yang lain seperti halnya Medium dan yang lain. Terus kita soundingkan untuk produk-produk tersebut. Ya salah satunya mungkin yang selama ini sudah di SP Flash ya, kayak proyek pembuatan kolam renang dan instalasi ini cukup mendominasi deal di proyek di SP Flash. Buang puing sebenarnya juga cukup lumayan bagus ya. Sebenarnya kayak kemarin juga Pak Wakidi ada proyek bongkar rumah ya. Ini juga sebenarnya cukup bagus juga bongkar rumah ini. Karena bongkar rumah itu kan nanti selain dapat jasa, dia dapat juga materialnya. Nah ini kalau pas dilelah dapat materialnya yang cukup bonafit, lumayan itu Pak. Di monggo yang terkait dengan itu terus di up dan dikembangkan lagi. Itu saja ya mungkin dari saya. Tentunya banyak kekurangan. Mohon nanti banyak akan disampaikan oleh Bapak Pembina, kesempurnaan dari Bapak Pembina dan Bapak Pengawas. Saya cukupkan dari saya. Hadza wallahu yarana wa alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Baik, terima kasih pada Bapak Ahmad Fadlan atas sambutannya ya. Ada beberapa catatan, terutama ini apresiasi ya kehadiran dari Bapak Ibu dan adik-adik, dan ada masih ya pengurus yang tidak hadir hari ini ya. Kita doakan ke depannya ya bisa hadir di setiap acara, karena pengurus itu ya sebenarnya vital ya. Jadi kita doakan semoga ke depannya bisa mengikuti acara. Dan
untuk perkembangan SB Flash ya. Hari ini sudah untuk server sudah boleh lagi ya. Kita masih ada sisa waktu ya untuk optimasi dan mendapatkan deal-deal sehingga untuk bulan ini bisa lebih baik dari bulan sebelumnya ya. Saya kira dengan anak-anak muda yang mulai aktif ini mungkin pergerakan atau progres SB Flash semakin baik, apalagi kedepannya kita sudah mengadakan penertiban dan mungkin ini bisa terus karena kita akan menguasai ya seluruh daerah. Jadi untuk penertiban itu juga perlu senambungan ya, karena dengan ini mungkin lebih kuat lagi ya. Jadi kita seluruh Indonesia harus kuasai dan diawali dengan Jawa Tengah ya yang telah dibentuk keresidenan, mungkin itu ya. Untuk selanjutnya sambutan dari tuan rumah kepada Bu Suyatmi, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang terhormat Api Sugeng Mulyadi selaku pembina Majelis Taklim yang sama-sama telah kita nantikan tauziahnya. Yang terhormat Ketua Panitia Bapak Ahmad Fadlan Abrori, yang terhormat pengawas panitia Bapak Sugeng Wiono, dan yang kami cintai sahabat beserta segenap jajaran yang dirahmati Allah. Puji syukur kepada Allah yang telah memberikan kita semua kesehatan untuk berkumpul di tempat ini dalam rangka arisan wajib tanpa halangan suatu apapun. Sholawat dan salam Sholawat dan salam kita sampaikan kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaatnya kelak di akhir nanti. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya selaku tuan rumah mengucapkan selamat datang kepada seluruh anggota keluarga besar Arisan Wajik. Arisan Wajik ini merupakan salah satu kegiatan rutin yang kita selenggarakan setiap bulannya. Kegiatan ini bertujuan untuk menjalin silaturahmi dan keakraban. Saya pribadi selaku tuan rumah mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu yang tulus ikhlas sudi meluangkan waktu untuk hadir dalam arisan wajib ini. Semoga kehadiran bapak-bapak dan ibu-ibu menjadi amal ibadah yang dapat menjadi bekal di akhir kelak. Amin. Tidak lupa saya sekeluarga mohon maaf apabila ada kekurangan dalam menyambut kehadiran sekalian. Demikian sambutan saya, kurang lebihnya mohon maaf. Akhir kata, billahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf intermezzo ya, ini kalau ada yang mau liburan di sini, mau naik jeep itu sekali naik 450. Nanti kalau kontak saya kasih diskon. Ada ATV juga, saya kasih diskon. Kalau ATV 100.000, nanti saya kasih diskon. Mau naik bendi juga ada diskon. Kalau hubungi kami, itu dari kakak saya ya. Terima kasih untuk promosinya, dan kalau mau yang mau paketan snack juga menyediakan di sini. Ada soto, mie ayam, bakso. Monggo jika berkenan, kalau ada saudara atau temannya yang mau ke sini bisa hubungi kami, keluarga besar kami nggih. Terima kasih. Ya, terima kasih kepada Bu Nurrahmah atau Bu Suyatmi yang telah memberikan ini ya, sambutan sebagai tuan rumah. Saya ucapkan banyak terima kasih ya atas penyambutan, tempat dan seluruhnya ya, sehingga acara ini berjalan dengan lancar. Semoga menjadi amal ibadah beliau. Untuk selanjutnya sambutan oleh Bapak Pengawas Bapak Sugeng Wiono, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah la haula wala quwata illa billah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilillah safan ka'annahum bunyan marsus. Shadaqallahul azim.
yang terhormat Bapak Pembina, Bapak Sugeng Mulyadi beserta Umi, yang kami hormati pengurus dan juga Bapak-bapak, Ibu-ibu serta adik-adik anggota Arisan Wajik yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada siang hari ini ya. Alhamdulillah ya, kita bisa hadir menghadiri undangan panitia Arisan Wajik. Ini Bu Suyatmi ya, kami haturkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas sebagai tuan rumah sudah menyediakan papan, palenggan, makanan, sound, chip, tadi bendi, luar biasa ya. Alhamdulillah ini spesial ya, nggak pakai telur tapi ya alhamdulillah, terima kasih kami aturkan. Selanjutnya alhamdulillah kita bisa melaksanakan ya Arisan Wajik ini ya, bisa ini sekitar hampir 30-an ya, yang diprediksi. Sebenarnya kemarin prediksinya dari pihak panitia 50 gitu kan. Nah, ini alhamdulillah hadir 30, berarti 60%. Emang ini libur panjang ya, ya sebenarnya luar biasa. Tadi kami, mohon maaf tadi kami agak terlambat karena memang menyesuaikan. Tadi sedikit menginfokan kalau pengen hadir di Parangtritis, seumpama tidak punya kendaraan, itu sekarang ada jalur baru ya, namanya jalur Damri itu 12.000 AC, itu dari Giwangan sampai terminal 12.000, nanti bisa nyetop di pinggir itu juga bisa, atau yang bis-bis engkel itu juga 10.000. Jadi sebenarnya 20.000 sama tiketnya ya Bu Ayu. Tadi yang naik bis 20.000 sama tiketnya ya. Loh, itu murah banget tuh. 20.000 sampai dari Giwangan sampai sini sudah sama tiketnya tuh. Bis engkel sampai depan itu. Terminal itu sehari keberangkatan setiap 30 menit dari kalau yang ini swasta, yang engkel swasta. Jadi sebenarnya kalau Parangtritis ini kalau masalah angkutan ya, tadi disampaikan ada pengurus yang nggak hadir kan mungkin karena angkutannya nggak punya angkutan ya. Nah, mungkin kan sebenarnya kan tinggal nebeng gitu kan, 10.000 tadi kan, atau 20.000 itu sampai. Ini hanya menginfokan aja, mungkin belum tahu gitu kan, karena kan mungkin agak jauh juga dari ini, dari Bantul kita, kantor kita aja 20 kilo lebih. Berapa? 17. Oh ya, 17 kilo, jadi memang agak cukup jauh ya. Alhamdulillah bisa terlaksana ya, walaupun mungkin ini sampai jam 1:30 ya baru dimulakan, tapi tetap tidak mengurangi semangat kita untuk bagaimana dalam arisan ini kita terus menjalin silaturahmi. Nanti yang tidak hadir anggota atau yang lainnya nanti karena memang hari ini tadi ada sebagian ya, ada sebagian hari ini memang kondisi ekonominya memang cukup terpuruk ya dengan kondisi hari ini ya. Tapi memang bagaimana kita mengondisikan gitu kan. Contohnya tadi saya sambil menunggu saya tanyakan itu, untuk engkel itu setoran 50.000 itu aja sehari itu kadang nggak nutup gitu kan. Bayangin itu kan PR kita gitu kan, kesempatan kita. Oh iya, ternyata kita juga punya beban untuk menghidupin. Jadi yang kemarin ada yang nyampaikan kalau sen kanan itu nggak bayar gitu, yaitu jangan ya, buat sendiri aja ya. Kasihan nanti kalau sen kanan semua, nanti Pemdanya nanti bisa gulung tikar itu. Tetap kita bertujuan hari ini ya arisan rasa wisata ini.
arisan rasa wisata alhamdulillah. Tidak mengurangi suasana, tetap kita fokus bagaimana kita terus bersilaturahmi, menyampaikan gitu kan, unek-unek apa kesulitan, fungsinya datang mungkin ada yang nyanyi, terus ada yang sama sampingnya, ya menyampaikan apa yang memang jadi kesulitan, jadi atau mungkin yang bukan hanya kesulitan, kesenangan juga bisa dibagi gitu kan. Seperti tadi ada yang nge-share lumayan 35.000 Bapak Pembina, sebenarnya panas itu kan. Nah, iya, pembina aja bisa 35.000. Masa Pak Bandung? Tenang Pak, handphonenya ada datang Pak. Makin semangat. Ya, seperti itu. Jadi kita fastabiqul khairat dalam arti positif. Jadi kesenangan juga dibagi, kesedihan juga dibagi. Harus semuanya. Karena kadang-kadang namanya kita punya masalah, kita bercerita sama orang aja kadang-kadang nggak nyelesain masalah, tapi apa itu? Udah bebannya udah berat gitu kan. Kalau ada masalah jangan curhatnya sama apa itu tadi, yang lain gitu kan, ya sama teman-teman aja gitu kan. Kok nggak keindek nih gitu kan, kok nggak kering nih gitu kan, seperti itu atau mungkin yang lain ya. Karena intinya kebersamaan di SP Flash ini selalu disampaikan oleh Pak Pembina ya kita semua ini ya tidak ada ikatan, mungkin ya tidak ada ikatan darah gitu kan, tapi ikatan hari ini ikatan yang hari ini kita miliki, kita berjuang membangun budaya entrepreneur yang kalau diluaskan entrepreneur itu ya sangat luas ya, kita bisa membangun bareng-bareng hari ini. Namanya membangun pasti awalnya dari pondasinya ya, kita nggak mungkin membangun langsung bangun atap ya, atau membangun langsung tiang. Bangun tiang tanpa pondasi langsung atap ya kena angin rubuh. Nah ini, mungkin ya kita ini SD Flash ini baru berjalan ya 5 tahun lebih ya. Hari ini ya pondasi-pondasi ini ya dikuatkan terus. Hari ini omset yang naik turun tadi disampaikan sekretaris akan dilakukan pentertiban ya. Alhamdulillah besok, insya Allah besok hari Minggu nanti semuanya disiapkan, nanti istilahnya dilantik sebagai pengurus dari SP Flash. Itu ada slip gajinya ya Pak. Ada itu nanti. Cuman nanti kita yang mewujudkannya gitu. Semua gitu enak Pak ngitungnya Pak. Enak ngitungnya, tapi itu kewajiban kita. Jadi tantangan kita harapan gitu ya. Hari ini harapan ya, hari ini semuanya dari kita alhamdulillah. Kalau pribadi sih kayaknya closing terus ya Pak Fadlan. Pribadi itu soalnya alhamdulillah gitu kan. Akhir ini apalagi Pak Wakidi. Cuman memang dari tantangan kita ini, kebersamaan ini memang karena memang yang kebersamaan ini yang kita bisa bisa ya mungkin kayak saya ini kan, karena kalau nggak ada kebersamaan saya juga mungkin masih ngider gitu, tutulan partai gitu kan, milih Prabowo, Jokowi gitu kan. Nah itu mungkin seperti itu, tapi karena ada kebersamaan alhamdulillah hari ini ya setelah nanti paling kalau nggak di rumah ya di Bantul, paling 2 itu ya. Kalau kemana-mana mampir ya nggak cerita saya pasti toh. Ya paling 2 itu. Nah iya. Lah iya seperti itu. Ya itu tadi ya, karena tadi hanya intermezzo aja. Ya tetap kita semangat, mari kita bangun SP Flash ini ya. Tadi disampaikan untuk BKP kita sudah tanggal 23, berarti tinggal 4 hari lagi sampai dengan hari Senin. Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Senin ini hari Kamis ya. Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, Senin, 5 hari.
sudah dijanjikan Pak Samia itu tadi. Kau janji bayar BKP. Iya. Kau tawar semua ya wae. Nah, janji itu setiap hari apa Pak? Waktu itu setiap hari Selasa kau janji. Nah, tuh ya. Nah ini yang menjadi hari ini menjadi ruh kita itu selalu hidup, kita itu selalu berkembang. Kenapa? Karena kita kalau sering orang menyampaikan itu tidak di zona aman gitu, tetap kita terus melangkah, kita membangun hari ini terus bersamaan untuk sendiri, untuk lingkungan dan untuk yang layak. Terus ya demikian untuk sambutan dari kami. Ada kurangnya saya mohon maaf. Saya mohonkan kesempurnaan dari Bapak Pimpinan. Saya cukupkan hadza wallahu yar'ana wa yahfatna walhamdulillahirabbil alamin. Merdeka. Baik, terima kasih pada Bapak Pengawas, Bapak Sugeng Wiono yang telah memberikan sambutan. Ada beberapa catatan bahwa kita adalah ini ya, membangun budaya entrepreneur dan entrepreneur membangun budaya dengan SP Flash ya, kita sebagai sarana. Dan mungkin besok minggu ya dia mau diadakan pelantikan untuk divisi dan CSO ya. Kami harapkan semua yang hadir di sini bisa ikut semua ya. Jadi kita berikan yang terbaik ya untuk SP Flash sehingga kita ada nilai yang nanti diberikan imbalan tentunya. Jadi ada gaji. Mari kita semangat ya untuk membangun SP Flash sehingga kedepannya ya bisa sejahtera semua ya. Dan tadi juga saya lupa ya. Jadi di sini tadi sudah disampaikan Bu Nur ya. Jadi untuk paket wisata. Nah di sini kalau jeep tadi harga normalnya 450. Nah dengan Bu Nur ini nanti bisa ada ini ya selisih harga, jadi ada keuntungan, jadi bisa langsung di up ya, jadi biar nggak lupa. Tadi saya juga lupa, jadi kalau langsung ada informasi atau ada apa ya langsung di up, dioptimasi. Nah nanti bisa jadi rezeki ya gitu. Oh ya, yang mau liburan sampai nginap itu juga ada ini ya fee, atau kalau hari ini yang mau melanjutkan wisata nginep nanti bisa ngubungi Bu Nur, ini ada harga spesial ya, seperti itu. Nah, untuk selanjutnya tausiah kepada Bapak Pembina Bapak Sugeng Mulyadi, dipersilakan. Baik, makasih atas waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Bismillah tawakkalna 'alallah la haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma malikal mulki tu'ti mulka man tasya wa tanzi'u mulka mimman tasya wa tu'izzu man tasya wa tudhillu man tasya bi yadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Ulijul laili wa nahar wa tulijun nahara fil laili wa tukhrijul khayya minal mayyiti wa tukhrijul mayyita minal hayyi wa tarzuqu man tasya bi khairi hisab. Sadaqallahul adzim. Bapak Ibu pengurus dan seluruh anggota BKP 220 ya rahimahumullah. Syukur pada Allah pada siang ini kita dapat melaksanakan undangan dari sekretaris untuk pelaksanaan arisan yang secara rutin setiap bulan dilaksanakan. Mungkin sudah yang kesekian ratus kali gitu ya. Acara ini dilakukan dari satu rumah ke rumah yang lain dari 2010 ya. Yang alhamdulillah
hari ini berketepatan di tempat Ibu Nur Rohmah atau Ibu Suyatmi. Terima kasih atas segala sesuatunya yang telah disiapkan dan disajikan untuk semua anggota. Semoga barokah yang Ahlul Bait. Bapak Ibu para anggota Arisan Jamaah rahimakumullah. Harapan daripada kegiatan ini tentu untuk menjadi media silaturahim bagi kita semua. Terus meningkatkan apa yang menjadi program kita bersama, sekaligus untuk mengkawal semua program-program itu secara baik, secara tertib gitu ya. Kita paham bahwa tadi sudah sampaikan oleh pengawas bahwa kita ini membangun satu kegiatan, satu peradaban ataupun apapun yang kita bangun tentu harus memiliki rancangan-rancangan yang baik, fondasi yang baik, kemudian dilanjutkan dengan membangun struktur yang ada di permukaannya sehingga menjadi satu bangunan yang tersusun kokoh, menjadi bangunan yang terbentuk menjadi satu tempat yang bisa mengayomi seluruh orang-orang yang dinaunginya atau yang membangunnya ya. Untuk itu kita selalu diingatkan untuk memiliki satu kemerdekaan. Jadi landasan membangun adalah kemerdekaan. Nah, orang merdeka ya ora iso bangun gitu. Ya, dari dulu tidak dijajah oleh kaum penjajah ratusan tahun, ya yang bangun ya penjajah itu, sementara yang dijajah itu akhirnya menjadi tenaga-tenaga yang digunakan oleh para penjajah untuk digunakan dengan harga yang gratis, bahkan dipaksa gitu kan, ada kerja paksa. Kita bersyukur di alam kemerdekaan ini kita punya kuasa untuk terus mengekspresikan cita-cita kita. Ya, terus punya kesempatan untuk mewujudkan semua yang menjadi cita-cita kita. Untuk itu ya modalnya membangun apa? Sesungguhnya ya semangat. Semangat lahir dari mana? Dari ruh yang merdeka yang sering diingatkan. Jadi ternyata modal kita ya ruh itu sendiri. Ruh itu kan kalau dalam bahasa Jawa bisa dikembangkan bahasanya menjadi weruh gitu kan. Bisa menjadi kaweruh gitu ya. Bisa ngawerui gitu ya. Jadi ruh itu adalah artinya itu sebenarnya tahu, ngerti, paham, sadar gitu. Jadi ruh itu hanya ada pada orang-orang yang sadar. Jadi sing semangat iki ya memang sudah punya kesadaran gitu. Berarti sing urung semangat acara pamitan bae malah saiki ora pamitan, ora mangkat gitu. Rohnya hilang gitu. Jadi ora weruh, tidak mengetahui kalau dirinya itu ada hidup, ada suatu semangat, ada kekuatan yang menghidupi gitu. Jadi akhirnya nanti kawruhnya tipis, makin tipis. Nah tentu kawruh itulah yang akan menggerakkan kita semua. Pengetahuan, ilmu ya, ditransfer dalam pikiran akhirnya menjadi satu ilmu. Jadi karena hidup pikirannya gitu. Jadi dengan adanya roh ini kita bisa mentransfer kemanapun energi untuk kita bergerak. Makanya kita mau diundang kemanapun insya Allah siap kan. Sehari 3 kali asal waktunya cukup ya siap gitu. Jadi nggak bentrok.
Nah ini harapannya semuanya seperti itu, karena kehidupan entrepreneurs itu adalah kehidupan yang berlandaskan kepada satu semangat. Semangat untuk mandiri, semangat untuk bangkit yang harus hidup dari dirinya sendiri. Kalau dirinya nggak sadar-sadar mau dimotivasi seperti apapun, sulit untuk bangkit gitu ya. Karena tidak menyadari bahwa dirinya itu tidak bekerja sendiri. Bisa semuanya diukur dari kekuatan sendiri tadi. Orang diongkos, mundur, mangkat. Ono kegiatan-kegiatan yang menggiurkan dikit, yes, tinggal ke gitu. Jadi karena tidak sadar bahwa di dalam setiap pertemuan-pertemuan undangan-undangan yang disampaikan ini membawa satu misi, satu kesemangatan untuk memerdekakan roh kita, ya. Jadi memang ada satu perang dalam suatu kondisi ingin meraih kemerdekaan, ya. Untuk memerdekakan diri saja kita harus perang terhadap diri sendiri, gitu ya. Untuk menjadi orang yang disiplin, kita juga harus memerangi banyak hal, gitu. Makanya kalau dalam istilah Jawa itu sering disampaikan ya, bahwa hidup itu adalah partoyudo. Partoyudo itu partoyudo ya, kembang warso gitu. Jadi hidup itu seperti kesatria yang senantiasa berperang. Yudo itu kan perang. Dan kalau dalam pewayangan itu ada istilah namanya perang kembang. Di perang kembang itu ya sesungguhnya filosofis di dalam orang akan menjalani suatu proses kehidupan, apalagi entrepreneur. Entrepreneur ya patokannya seperti itu. Partoyudo, kembang warso. Ya. Gitu. Kembang warso. Kembang warso itu ya, kembang itu kan bunga. Ya. Jadi ada satu peperangan. Parto itu adalah kesatria sing bagus dhewe, sing apik dhewe, sing tiada pilihannya. Jadi kalau bicara kesatria itu tidak bicara gender ya. Dilambangkan seperti permadi atau janoko itu. Ya, yang berperang melawan buto, cakil dan lain sebagainya itu. Ya itu setelah Patet Songo itu kan. Jadi setelah Patet 6 ada Patet Songo, kemudian Manyuro. Nah, kemungkinannya sesungguhnya cuma 2, kalah atau menang gitu. Jadi kembang hidup ini kan banyak sekali. Jadi perang kembang itu ya perang menghadapi situasi dan kondisi. Ya kalau dalam diri yang berperang ya diri kita ini sendiri. Makanya kan wong urip ora wis perang ya ora gayeng gitu. Dalam proses perjalanan program yang lebih besar pun hambatan-hambatan programnya juga lebih besar. Cakile ya saya oke kalau gede. Jadi kalau Bapak Ibu kan mulus-mulus saja, ya kan, orang bisnis kok nggak ada satu tantangan, untung wae. Ya. Jadi setelah ada suatu proses perjalanan waktu, kita terus berlatih mengalahkan semua tantangan-tantangan yang ada, ya. Banyaknya nafsu-nafsu yang ada gitu, kemudian kita mampu melewati proses ya dalam menggunakan ya warso itu sebenarnya adalah gambaran satu waktu yang harus dijalani, yang harus ditempuh gitu ya, sehingga akhirnya akan terjadi satu karto dinoto. Karto itu kesejahteraan, kemakmuran. Ya, Karto Raharjo, Karto Titi Tentrem.
dinoto, jadi tertata, satu kehidupan yang sejahtera dan tertata. Itu kan yang menjadi tujuan dari program ini. Ya, dan makanya ada lembaga kesejahteraan dan kemakmuran, ada kebudayaan dan peradaban, itu yang sisi kanannya. Nah, ini ada satu proses seperti itu ya, memang nggak gampang. Termasuk dalam menyusun bangunan SP Plus yang menjadi satu semangat kita dalam kebersamaan. Setelah kita mampu mengalahkan diri, mengalahkan kemalasan-kemalasan, kemudian menekuni suatu proses dari tahun berapa, 2010 ya kan, kita berhimpun atau berkumpul ini, sekarang udah 2024, 14 tahun ora kloso ya. Jadi keluarga SP Plus ini wis 14 tahun meniti ya, dari diri sendiri dulu masih berceceran, mau bangkit juga susah, sekarang sudah mampu secara pribadi bangkit. Terus kemudian setelah itu belajar hidup bersama, membesarkan kebersamaan untuk mengangkat sahabat-sahabat yang lain, mendirikan sebuah wadah untuk mendidik. Adanya SP Plus School ya kan, yang dilakukan secara kontinu terus-menerus, harapannya untuk mengangkat lingkungan dan generasi ya. Generasi dan lingkungan. Maka terus disosialisasikan terus melalui banyak media hari ini, melalui lingkungan Bapak Ibu ataupun komunitas-komunitas yang lain yang nanti akan kita undang dalam satu kebersamaan. Jadi nggak akan berhenti selagi kita punya roh yang melekat pada diri kita, tidak kenal warso, tidak kenal usia. Disebut nanti mungkin Pak Mul nanti jenggotnya putih kabeh, dadi mbah, nom dadi mbah, ya tetap semangat selagi kita diberikan kesempatan untuk Karto Dinoto. Jadi untuk menciptakan kesejahteraan yang tertata gitu ya. Makanya ayo dikuatkan terus, semua program dijalankan, jangan ada kelemahan-kelemahan. Apalagi hari ini sudah banyak generasi-generasi tumbuh menjadi yang tadinya kecil, piye-piye wis remaja, lebih semangat, lebih bisa membawa sahabat-sahabatnya untuk terus menguatkan lembaga kesejahteraan kita ya, dan kemakmuran. Juga tidak lupa sebagai keseimbangan hidup, kebudayaan dan peradaban yang terus harus kita angkat, kita junjung tinggi, berkolaborasi ya, sesuai dengan misi kita membangun budaya entrepreneurship. Budaya entrepreneurship itu adalah budaya yang semua orang mengharapkan dan didukung semua orang, nggak ada yang nggak dukung. Negara sekalipun sekarang sudah punya satu kesadaran ya terhadap tumbuh kembang UMKM ya kan, termasuk perizinan sekarang dimudahkan sedemikian mudah, nggak seperti dulu semuanya sudah by online, tinggal kita baca peluangnya di mana terus diambil sesuai dengan bidang Bapak Ibu, ataupun sesuai kalau pengusaha itu sesuai momentum yang akan ada. Apa nih? Kudu iso gitu, kita bisa mengambil. Ya kan? Banyak peluang yang akan datang. Kemarin di koordinasi sudah kita ingatkan ya, di divisi food bahwa negara sebentar lagi akan menjalankan program makan siang gratis seluruh Indonesia, seluruh sekolahan gitu ya. Bayangkan berapa banyak uang yang mengalir di situ. Tinggal nanti Bapak Ibu siap nggak jemput? Bagaimana kesiapannya? Kesiapannya ya punya NIP, KBLI-nya harus tepat, misalkan jasa catering, ya kan? Jasa catering untuk kontrak dengan instansi-instansi itu ada di KBLI. Apalagi nanti setelah itu, ya
yang terkait dengan perizinan-perizinan catering itu. Ya. Mungkin nanti ke depan tuh banyak, kalau kayak produsennya kan banyak ya. Warung, kemudian rumah makan, catering juga, tapi belum tentu memiliki apa namanya persyaratan-persyaratan tadi gitu. Karena kalau dulu kita kan punya CV, ya benar, CV Grubiku itu sudah lama. Dulu ada TDP, ada NPWP gitu ya, apa SIUP gitu kalau dulu kan. Kalau sekarang kan udah berubah dunia. Itu di pemerintahan sekarang kalau nggak diupdate udah ketinggalan. Ya, saya kemarin mau ngupdate CV itu sebenarnya untuk dapat NIB-nya. Ternyata nggak bisa juga. Jadi notarisnya harus Menkumham dulu. Jadi harus apa namanya, ada AHU-nya gitu. Harus ada AHU-nya baru bisa memperbaiki NIB. Dan sekarang daripada pusing-pusing keluar duit banyak, ya bikin aja PT yang baru sebanyak-banyaknya. Ya, semuanya harus punya NIB teman-teman hari ini, karena mau nanti jadi supplier pakaian ke sekolahan-sekolahan yang ditanya NIB. Ya, NPWP sekarang nggak usah pusing bikin NPWP kan, karena KTP itu sama dengan nomor NPWP hari ini. Nah, tinggal prosesnya itu gimana, apa tinggal daftar aja, nanti bisa tinggal searching di Google atau Pak W. Ya, jadi Shopee aja juga gitu kan, sekarang pemberitahuan NPWP harus disamakan dengan KTP. Tadi saya dapat 35.000, nggak bisa langsung ke deliver ke Shopify, karena NPWP-nya harus disinkronkan dengan nomor KTP. Jadi setiap pembaruan cepat, jadi sehingga nanti kalau Bapak Ibu punya peluang, ada peluang masuk gitu ya. Itu. Jadi ya itulah pengusaha, di samping Bapak Ibu tuh memiliki usaha yang sudah rutin secara online, ya alangkah kerennya gitu kalau kita bisa terus mengembangkan juga pasar-pasar yang merupakan sumber-sumber keuangan nanti ke depan secara rutin gitu ya. Ya kita bisa bayangkan kalau bisa mensuplai satu sekolahan yang muridnya sekolahan 1000 gitu aja, 1000 porsi kali hari kerja, ya wis piro kuwi. Yo. Makanya yang kemarin sudah ngurus-ngurus NIB dilengkapi lagi KBLI-nya. Nanti bisa konsultasi kalau yang kayak kontrak-kontrak seperti itu, memang ada perizinan-perizinan yang harus mendukung juga. Nanti segera diurus dengan cepat sebelum Oktober. Kalau udah Oktober udah launching, wah. Karena saya juga nggak sengaja itu selesai ikut proses-proses itu, ada teman-teman dari partai, Pak siapkan cateringnya, oke. Jadi tentang program-program makan siang itu. Jadi setiap daerah kan sekarang tingkat desa aja pasti ada sekolahannya kan itu. Jadi kita bisa seberapa besar mau mengambil porsi di situ, ya tentu dengan syarat utama yang diwajibkan tentang persyaratan-persyaratan perizinan yang harus dilengkapi. Jadi kalau pengusaha memang selalu baca peluang dan baca kesempatan dari mana sumber-sumber ekonomi ke depan bisa kita dapatkan gitu ya. Oke, ini yang bisa kami sampaikan. Terus yang menjadi harapan kami, apa yang kami sampaikan tadi tolong di-coverui, atau di-cover itu bahasanya nek wis verti, nek wis weruh, aja mung jadi pengetahuan. Ya,
tapi dilaksanakan, dikerjakan gitu ya. Tiwas ngomong demi mil tapi cuma diketahui gitu ya. Nggak mau praktek gitu. Karena setiap sumber daya yang ada ini ya bisa menjadi pundi-pundi ekonomi ke depan. Jadi nggak hanya ngandelin satu legalitas. Karena ke depan mungkin negara juga akan mengadakan pembatasan-pembatasan. Satu perusahaan hanya bisa ngambil misalkan satu sekolahan. Biasanya gitu supaya tujuannya ada pemerataan. Ya, contoh kayak dana es saja, kalau saya ngikutin aturan itu sebenarnya satu sanggar itu hanya bisa ngambil 2 tahun sekali dapat dana es ya. Ya karena ada kedekatan dengan DPR gitu ya. Ya nek DPR ngomong wis iso lolos gitu ya. Dari setahun nih sopeng telu, sopeng papat gitu. Ya kan. Jadi, ayo semuanya diperlengkapi ininya. Nah, supaya nanti Pak Khoir juga bisa ngambil area Banguntapan. Ya kan. Pak Mul bisa ngambil Pogung, Pak Wi Prambanan. Ya nek sekolah ini so menghasilkan per bulan untung nggak usah banyak-banyak 10 atau 20 juta investasi ini Pak Padlan cepet munggah betul. Langsung setor 10 juta sak perusahaan kali berapa orang ini gitu kan, kali berapa orang 100 orang ya 10 juta pengen 100 juta menguasai tanah air. Mau saya kira 200 juta ngono wis untuk setengah hektar. Sak hektar ngono ki nek kono. Dhuwur. Wis kae homestay. Wis kae hotel. Ya kan? Wisatawan yang ke Gunung Kidul lah lumayan sewengi sak juta. Kalau Bapak Ibu punya homestay. Kan kayak gitu. Nah, dari mana? Ya dari yang kecil ini, coba makanya keberadaan SB Plus ini terus di-upgrade, jangan sampai ketinggalan informasi. Misalkan hari ini ada nih kayak Pak Damar nggak datang mana nih, ini nggak denger informasi, nanti temennya udah pada punya langganan satu sekolahan catering, orang duwe dewe ngopi, ora diomongi, ngono protes, ya kan? Maka jangan ketinggalan informasi setiap kegiatan. Ini biasanya suka ada satu keberkahan-keberkahan yang Bapak Ibu harus tangkap dengan cepat. Ya kan? Dan kudu ngerti gitu. Ora duya-uya. Nek perlu ke depan anak-anak itu nyari peluang sendiri gitu. Apa sih syaratnya wong urip NPWP? Jangan wedi punya NPWP. Mbak Nibra sudah gelisah nggak punya NPWP tadi. Udah ngeliat adine piye ngono gagal wae. Nah wis. Gitu. Karena nanti enggak grupiku aja, enggak PT saya aja. Ini harus punya legalitas sendiri-sendiri. Sehingga nanti bisa ngambil sekolahan sana, sekolahan sana, sekolahan sana. Iya. Bikin PT sendiri, tinggal daftar online. Nek mumet takon Google piye carane. Gitu. nggak mau pusing lewat biro jasa. Ya kan? Terus tadi bos sak durunge dadi bos tenanan. Gitu, karena bos itu tidak pernah melakukan sendiri. Ya, pajak ya Pak Samyo atau Bu Silma. Gitu. Legalitas Pak Samyo yo iso, Pak Wi yo iso. Ya pinter-pinter, ya itulah SB Flash. Awak dhewe sibuk ngurusi proyek, legalitas ora usah terus dhewe malah mumet. Titip Pak Wi, wis Pak Wi arek bayaran. Ya kan? Laporan pajak sama Samio atau Bu Silma. Ya, terus semangat berkembang bersama, tumbuh. Ya, pariwisata terus dikembangkan, kebudayaan.
Ya, setiap momen, setiap peluang diupdate. Ya, semua potensi yang ada dikembangkan, dikerjasamakan. Ya, tinggal Bapak Ibu tahu daripada celahnya sendiri-sendiri. Kalau dalam filsafat pewayangan itu, kesatria itu pasti punya dewa yang menaungi atau yang membantu dalam setiap kemenangan-kemenangan dalam keberhasilan hidupnya. Nah, kalau pengusaha ya, pengusaha ini kan sama, ini juga kesatria-kesatria yang istilahnya berjuang ya, mandiri gitu kan, mampu menghadapi satu perjuangan-perjuangan ekonomi dengan kemandirian. Nah, itu juga harus aktif memiliki dewanya Pak Sugijan. Pak Sugijan kerajinan. Jangan segan-segan main-main ke Departemen Perindustrian, Perdagangan atau departemen-departemen yang terkait. Karena nanti produk Pak Sugijan tentang craft bisa mendapatkan mungkin hakinya. Haki nanti sebagai persyaratan yang lain untuk ekspor dan lain-lain. Diikuti aja, nanti kan lama-lama akan berkembang dari situ. Jadi jangan merasa diri kita udah hebat sendiri, udah penuh gitu kan, sudah paling banyak ilmunya, tapi sesungguhnya kita masih banyak kerjasama dengan yang lain, dengan ABG. Jadi terus belajar, mencari info-info, kerjasama, ya, asosiasi-asosiasi. Sengaja saya suka juga ngikutin banyak kegiatan-kegiatan setiap ada kesempatan. Tidak lain, tidak bukan untuk memperluas jaringan, baik ke bisnismen gitu ya, pelaku usaha itu sendiri. Ya, alhamdulillah kemarin kita ketemu juga 50 pengusaha-pengusaha di Jogja ya, dari berbagai macam latar belakang usahanya. Baik kerajinan yang sudah ekspor, ada industri madu, ada apa namanya kopi dan lain sebagainya yang hebat-hebat gitu ya pasarnya itu. Yang itu tentu ke depan bisa dimanfaatkan untuk terus mengisi portal SW Flash juga, ya kan? Dengan adanya kontak-kontak pengusaha yang lain, kemudian juga kontak-kontak dengan berbagai macam ya instansi atau dinas government ya. Ya, terus juga membuka juga kesempatan kita juga untuk dengan para akademisi yang aktif dalam pengembangan kewirausahaan. Jadi kewirausahaan memang satu hal yang betul-betul menjadi perhatian negara. Ada satu kesadaran yang luar biasa dari negara juga hari ini tentang tumbuh kembang daripada entrepreneurship. Karena itu satu-satunya jalan yang bisa menumbuhkan industri kreatif yang bisa menghasilkan devisa ke depan, ya. Dan dari situ negara bisa membangun, bisa berkembang dari pajak. Jadi jangan takut untuk memulai dan melengkapi atribut-atribut usaha kita, ya, di samping online, karena online nanti ketika kita menghadapi kesempatan tidak punya legalitas yang tepat, kita akan merugi sendiri, harus ketabikan. Lebih baik dari sekarang, ya, nanti bisa diperdalam lagi di kantor tentang NIP, tentang KBLI yang hari ini sudah enak sekali. Setiap saat kita mau menambahkan bidang usaha dengan cepat, gitu kan? Ya, melalui OSS itu. Satu sistem itu, one system submission. Ya, ini yang bisa kami sampaikan. Terus kita kawal dengan satu kedisiplinan, satu kesemangatan. Semua program yang ada jangan sampai keteter. Ya, tetap terus dikawal. Investasi ayo terus diperkuat juga.
Karena sudah lama, beberapa bulan kemarin tidak ada pengkawalan ya, karena berbagai macam jadwal yang ditumpuk-tumpuk sehingga akhirnya kebagian pengkawalan. Ini masih ada waktu panjang, silakan dilaporkan dan dikontrol semua program dalam acara kesempatan pada hari ini. Demikian yang bisa kami sampaikan. Hadabullah yar'ana wa yafatna walhamdulillahirabbil alamin. Merdeka. Baik, terima kasih kepada Bapak Pembina yang telah berikan tausiah kepada kita semua. Kita berikan tepuk tangan. Senantiasa ya Bapak Pembina kita berikan keilmuan pada kita semua. Mari apa-apa yang disampaikan kita laksanakan. Jadi jangan sampai hanya menjadi pengetahuan ya. Jadi kita aplikasikan ya, kita praktekkan yang disampaikan sehingga bermanfaat pada kita ya. Jadi apapun yang disampaikan dan terutama ini karena kebaikan ya, kalau kita praktekkan pasti ada hasilnya. Untuk selanjutnya laporan-laporan yang pertama kepada Pokja 1 Pak Sukijan, dipersilakan.